Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Ibu di materi PS kelas 8 semester genap. Untuk anak-anakku sekalian, khususnya siswa-siswi SMP kelas 8, kalau pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Tetapi untuk pertemuan kali ini kita bahas atau kita sama-sama belajar tentang perdagangan antar pulau atau antar daerah. Anak-anakku sekalian yang Ibu sayangin, khususnya siswa-siswi SMP kelas 8 dan siswa-siswi pada umumnya. Sebelum Ibu masuk ke materi selanjutnya, apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama atau yang A, diharapkan peserta didik itu mampu menjelaskan pengertian perdagangan antar pulau atau daerah. Kemudian yang kedua atau yang B, mampu menjelaskan ciri-ciri atau karakteristik perdagangan antar pulau atau antar daerah. Kemudian yang C, mampu menjelaskan tujuan perdagangan antar pulau atau antar daerah. Yang D, mampu menjelaskan faktor pendorong perdagangan antar pulau atau daerah. Kemudian yang E, itu mampu menjelaskan manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Sebelum kita masuk ke materi perdagangan antar pulau atau antar daerah, kita bahas dulu apa sih pengertian perdagangan itu sendiri. Perdagangan adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa berdasarkan kesepakatan tanpa ada unsur pemaksaan. Kita masuk pada materi, yaitu pengertian perdagangan antar pulau atau daerah. Perdagangan antar pulau atau antar daerah adalah perdagangan yang diselenggarakan antar tempat atau pulau yang berbeda di dalam negara yang sama berdasarkan kesepakatan tanpa unsur paksaan. Perdagangan antar daerah ini disebut dengan perdagangan domestik karena masih di dalam negara yang sama. Kemudian kita masuk materi selanjutnya, yaitu karakteristik perdagangan antar pulau atau daerah. Yang pertama, spesialisasi. Dasar perdagangan antar daerah adalah spesialisasi dari hasil pembagian kerja. Kemudian biaya produksi yang rendah. Perdagangan antar daerah bertujuan memproduksi barang dengan biaya yang rendah. Kemudian ada lagi pertukaran barang. Tujuan dari perdagangan antar daerah atau antar pulau adalah saling tukar berbagai barang guna memenuhi kebutuhan. Ada lagi yang selanjutnya, yaitu saling kerjasama. Pedagang di bawah perdagangan antar daerah berpindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Kemudian karakteristik yang selanjutnya adalah mengejar laba atau mengejar keuntungan. Tujuan dari produsen dalam perdagangan antar daerah adalah untuk mendapatkan laba atau keuntungan. Yang selanjutnya terarah pada konsumen. Pada perdagangan antar daerah, produsen memproduksi barang-barang yang disukai oleh konsumen. Ini karakteristiknya. Selanjutnya masih ada lagi. Karakteristik selanjutnya adalah kepuasan maksimum perdagangan antar daerah. Bertujuan untuk mencapai kepuasan maksimum melalui pertukaran barang dan jasa.
Kemudian yang terakhir, karakteristik dari perdagangan antar pulau atau antar daerah adalah transaksi sukarela. Transaksi dalam perdagangan antar daerah tergantung pada kebijaksanaan rakyat. Sekarang kita masuk ke tujuan perdagangan antar pulau. Tujuan yang pertama adalah memperoleh keuntungan. Tujuan utama dilakukan perdagangan antar pulau adalah untuk memperoleh keuntungan. Itu jelas. Keuntungan diperoleh dari selisih antara harga beli dengan harga jual. Jika barang diproduksi sendiri, maka keuntungan diperoleh dari selisih antara harga jual dan biaya produksi. Ini yang dimaksud dengan tujuan yang pertama adalah memperoleh keuntungan. Kemudian tujuan yang kedua adalah memperluas jangkauan pasar. Perdagangan sampai ke luar daerah atau ke luar pulau dapat memperluas jangkauan pasar. Jangkauan pasar yang dimaksud adalah jumlah konsumen yang memproduksi barang tersebut semakin banyak dan tersebar di berbagai daerah. Contohnya misalnya produksi minyak gosok tradisional dari daerah X dijual ke daerah Y. Maka sekarang penggunaan minyak gosok tersebut bukan hanya penduduk daerah X tetapi juga penduduk daerah Y. Semakin lama, minyak gosok semakin dikenal oleh banyak orang, sehingga penggunaan minyak gosok tradisional di daerah Y pun akan meningkat. Ini contohnya, yaitu memperluas jangkauan pasar, tujuan dari perdagangan antar pulau atau antar daerah. Kita lanjutkan materinya, yaitu faktor pendorong perdagangan antar pulau atau antar daerah. Faktor yang pertama adalah perbedaan faktor produksi yang dimiliki atau faktor alam. Faktor pendorong perdagangan antar daerah antara lain adalah faktor produksi yang dimiliki, terutama faktor produksi alam. Daerah Kabupaten Wonosobo misalnya yang ada di Jawa Tengah, dengan tanah yang subur lebih mungkin memproduksi sayur mayur lebih banyak dan menjualnya sampai ke luar daerah dibandingkan misalnya di daerah Gunung Kidul Yogyakarta. Nah, ini contohnya. Kemudian faktor pendorong yang kedua adalah perbedaan tingkat harga antar daerah. Selain perbedaan kekayaan alam, perbedaan tingkat harga antar daerah juga mendorong terciptanya perdagangan antar daerah. Contoh, di daerah yang kaya akan buah durian, harga durian pasti lebih murah dari daerah lain yang hanya sedikit memiliki pohon penghasil durian. Hal ini juga akan mendorong adanya perdagangan antar daerah. Kemudian kita lanjutkan materinya, anak-anakku sekalian yang ibu sayangi, yaitu manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah. Ada yang pertama itu yaitu menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Manfaat dari perdagangan antar daerah atau antar pulau antara lain menyediakan alternatif alat pemuas kebutuhan bagi konsumen. Perbedaan kandungan alam serta perbedaan produk antar daerah akan menyebabkan barang hasil produksi
pun berbeda-beda. Dengan adanya perdagangan antar daerah atau antar pulau ini, konsumen dapat menikmati produksi yang tidak dapat diproduksi di tempat tinggalnya. Ini menyediakan alternatifnya sebagai pemuas kebutuhan bagi siapa? Bagi konsumen. Kemudian yang kedua, manfaat yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Pemasaran produk yang makin meluas akan menyebabkan permintaan atau pemesanan terhadap produk menjadi meningkat. Hal ini akan mendorong produsen untuk meningkatkan produksi sehingga meningkatkan produktivitas. Ini manfaat dari perdagangan internasional, perdagangan antar pulau atau daerah yang kedua. Kemudian yang terakhir, manfaat perdagangan antar pulau atau antar daerah ini adalah memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat. Di sini jelas, peningkatan jumlah barang yang diproduksi dalam jumlah besar akan menyebabkan produsen butuh tenaga kerja tambahan, sehingga ada lowongan kerja atau tambahan tenaga kerja. Selain itu, perdagangan lintas daerah juga memunculkan unit-unit usaha baru seperti jasa kirim, perluasan transportasi, dan sebagainya. Inilah 3 manfaat dari perdagangan antar pulau atau antar daerah. Anak-anakku sekalian yang Ibu sayangi, demikianlah materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Tetap semangat belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.